Tapi kenapa kita harus review ini ya? Ini Bepom loh. Ini ada Bepom nggak? Nah itu Bepom. dia. Fun fact-nya, ini terlihatnya Bepom ya kok. Ketika kita scan, waktu itu Dr. Ekles pernah nge-scan, ini bukan scan Bepom. Ini Benar. untuk toner. Oke, Sudah Bepom toner. nih aku belain nih. Ini sudah Bepom. Bepom. Ya. Ya, dan hasil labnya adalah hidroquinone 0,1%. Wow. Toner dimasukin hidroquinone. Hidroquinone. Kenapa tuh? Dan hasilnya adalah merkuri. Merinding loh ini. Berarti diduga udah satu paket ya, wajah Mercury, body Mercury ya. Mau Keren. jadi Freddie Mercury. Akhirnya aku kembali review skincare lagi. Oh, back on the track. Tapi hari ini aku nggak sendirian, aku bersama dengan teman-temanku. Siap. Ada Dr. Oki Pratama. Wis. Dan hari ini kita bersama dengan apa ini ya, MC dari TV One. Oh, promo TV ya di Dr. sini. ya. Ekles. Thank you, Kita thank you. nggak ada masalah promo TV kan di sini. Gak Kan? masalah, lebih Aman, bagus. aman. Lebih bagus. Ada tuh hidup sehat. Oh. Tapi kalian tahu nggak kenapa aku berhenti review skincare? Nah, kenapa? Karena nggak enak sendirian itu nggak enak. Kenapa? Kan bro, bahaya bro nge-review skincare itu bro. Tekanannya gede ya. Musuh itu tambah banyak. Oh, iya. Terus kalau misalnya kalau musuh tambah banyak, orang tuh akan nunggu kita itu buat salah. Hmm. Siapa sih manusia nggak buat salah Benar, di dunia pasti ini? ada salah. Terus kalau misalnya lu salah, dia tinggal akan timpain aja salah kita itu. Nah masalahnya sekarang, ini aku nge-review lagi Benar. bersama kalian. Kalian sudah siap nggak di situ? Udah latihan sih sebenarnya. Udah latihan ya, udah latihan. Belajar dari tapi sebenarnya kan tujuannya untuk menyehatkan. Bro, dari dulu Oh, gitu ya? tujuan gue bagus. Cuma kalian akan diserang kanan kiri. Karena kita sudah siap belum sama-sama? Kau udah tahu kan Udah siap, betapa so. besarnya hatiku Oke. kalau tentang itu. Ya, sebenarnya memang harus siap ya. Memang harus siap kan tujuannya ya untuk menyehatkan Apalagi kan- masyarakat Indonesia dari segi skincare apalagi kan kita pelaku dunia beauty industri sekarang ini kan gitu. Tapi apalagi kadang ya, yang biasanya yang diduga skincare yang berbahaya itu biasanya yang punya reseller kadang kok. Biasanya kalau punya reseller otomatis yang kita lawan ini bukan owner, tapi puluhan ribu orang yang siap. Ki, kau belum pernah ngalamin, bukan kita lawan kita satu Ki. One day kalau misalnya, ini catatan ya, sebelum ini episode 1 ya, catatan ya. Suatu hari kalau kau buat kesalahan satu, mereka akan nimpalin semuanya. Contoh ya, paling gampang ya, mereka taruh duit 200 juta aja masing-masing. 200 juta bagi owner masing-masing itu kecil Iya, banget. iya, Oh iya, benar. 200 juta ngebuzzerin dirimu, I kalau know ada it. 10 brand, Iya bisa tumbang kok tetap goyah kan. Benar. itu pasti akan terjadi dan aku sudah pernah ngalamin itu. Benar, Aku harus kasih tahu dengan kalian dan ini adalah resiko kita sama-sama. Iya. Go for it. Go. Oke. I fight. Let's go. Jadi ini acaranya namanya O Review. Oh mantap. jelasin dulu apa tuh orang itu. Oki Richard Oh, Ekles. Oke. Oh keren ya. Tapi aku mau Ini kita no briefing loh dia buat ini sendiri. review paling berkelas di Indonesia. Di mana kita nge-reviewnya itu 3 tahapan. Jadi Oke. benar-benar kita nge-review itu benar-benar kita pastikan valid. Oke, dan detail mungkin ya. Oke. Dan kita juga bukan cuma nge-review, tapi juga kita akan kasih edukasi ke masyarakat ya. Kata ada isi lah pokoknya. Iya. You nonton ini ada isinya Iya, pokoknya ya. Oke kita lanjut. Nah aku potong mungkin harus digarisbawahi karena memang kita lebih ke edukasi yang pastinya kita nge-review ini tidak akan mau menyerang personal. Oke, Setuju. setuju. soal itu? Setuju. Oke. Tapi aku masih boleh nge-review nggak ya? Soalnya katanya aku bukan dokter lagi kan. Dokter kan? Gak tahu katanya bukan. Dia kakak tingkat Kakak. kakakku, dia lulusan Unsri tahun 2003. 2003. Iya, Oke. Unsri dianya. Oke, berarti aku boleh nge-review ya. Dan kita tidak ada tendensius dengan Iya, brand apapun iya, dan iya. tidak ada masalah dengan orang siapapun. Siap. Yang kita Netral. review hanyalah skincare yang saja. Benar, Kalau benar. bagus kita ngomong bagus, Benar. kalau jelek kita ngomong jelek. Benar. Dan kita saling koreksi satu sama lain. Benar sekali. Oke, kita hari ini akan nge-review 2 skincare. Wah, ini skincare yang sudah kuning-kuning. Iya. Ya. Udah pernah sih ini ya. Udah pernah, tapi ini bareng karena ini kuning banget ya. Iya. Kuning banget. Kuning Ini banget kita, ya. kita serahkan ke Dr. Oki untuk unboxingnya. Oke. Ini skincare dari salah satu owner di Makassar ya. Ini skincare Makassar. Skincare Makassar, karena kita terkenal banget ya, Makassar itu gudangnya owner skincare ya. Mau skincare-nya itu bagus ataupun diduga berbahaya itu paling banyak itu di Makassar ya. Ini punya
punya jargon shading namanya. Oh, iya. Jargon, ya ada jargon. Kalau seandainya ini mau dipromosiin, ada shading. Jadi maksudnya di mana-mana ada brand ini, Oke. NRL lagi. Jadi shading itu artinya lagi, gitu. Ini bukan produkku karena kalau N-nya diganti D dari nama gue. DR, iya benar juga. Bisa ya. Oke. Ini facial wash-nya ya kok. Kalau aku lihat di sini ya Dokter Ekles ya. Di sini. Tapi sebelum jauh lebih lanjut sini ya, sebenarnya Ya. bukan cuma Makassar loh gudangnya skincare abal-abal. Ngerasa nggak Dokter Ekles? Indonesia bagian timur dan Sumatera Iya. itu masih banyak banget skincare abal-abal. Ya, Banyak banget. Jadi dengan akhir-akhir ini kan dengan heboh-hebohnya skincare, banyak yang speak up dan ternyata banyak banget di daerah-daerah yang ya namanya skincare abal-abal ya kita bilang ya, gitu. Nah itulah adanya mungkin Aura Review ini untuk mengedukasi juga masyarakat ya. Benar Jadi nggak sih? benchmark lah, mereka tahu yang mana berbahaya yang mana enggak. Benar. Tapi kalau aku ngelihat sih sebenarnya kayak di kota-kota besar itu sudah mulai berkurang ya karena kan teredukasi dengan baik. Iya. Artinya permasalahan mereka masih menggunakan ini adalah mereka tidak teredukasi dengan baik. Ya. Mereka nggak tahu yang namanya the real BPOM itu yang bagaimana. Ya. Benar. Ya. Bahaya bahan-bahan tertentu nanti mungkin sebentar ya. Itu gimana? Terkadang itu kasihannya gini dok, kadang mereka itu dibohong-bohongin karena kan konsumen ini tidak semuanya sudah teredukasi kayak gitu. Jadi dilihatnya Bepom ya udah aman. Iya. Tanpa dia tahu ini Bepoman, nge-oplos Bepom ataupun ya bohong-bohongan ini semuanya gitu. Jadinya ya udah bangga nih pakai Bepom, udah duitnya nabung rupanya yang dipakein produk-produk berbahaya itu yang dikasihani nih. Tapi kenapa kita harus review ini ya? Ini BPOM loh. Ini ada Bepom nggak? Nah itu Bepom. dia. Benar. Ini Bepom. Coba ada kayak sendok Ini atau Bepom. tisu. Ini BPOM loh. Nggak Benar. polosan loh. Nggak polosan. Dokter Oki silakan. Nah, waktu itu pernah fun fact-nya, ini terlihatnya Bepom ya kok. Ketika kita scan, waktu itu Dokter Ekles pernah nge-scan, ini bukan scan Bepom. Masa Coba, sih? coba. Benar. Gue cek. Benar. Apa tuh? Oh, Google. Google dan langsung ini teknik penjualan nih, marketing penjualan langsung ke brandnya dia kan? Iya, langsung ke brand dia. Iya, benar. Langsung ke brand Jadi dia. ini bukan nomor Bepom kok. Oh. Bukan nomor Bepom. Benar, coba satu lagi Bukan, bohong iya, nih Oki coba. nih. Coba satu lagi. Nah kalau yang ini nomor Bepom kayaknya ya. Kayaknya. Oh iya benar. Ini apa, Bepom? Iya, tapi nomor Bepomnya benar atau enggak ya? Nah itu mesti Nah, dicek dulu ya. Oke, Mesti kita dicek akan lagi. cek ya. Iya. Dokter Oki silakan. Benar ya. Ini mau ngecek dulu nih ada tisu atau ini. Oke. Ya. Jadi ada tisu juga. Kalau kita lihat dari krim siang ya, namanya kalau krim siang itu untuk ada SPF, biasa untuk perlindungan sinar matahari harusnya. Tapi kalau di sini nggak tahu ada SPF-nya atau tidak, tapi tertulis di sini SPF 30 ya, tertulisnya. Saya belum tahu, saya tidak mengecek untuk SPF-nya. Lalu kalau kita lihat dari bentukannya ya, kita buka. Ya, ini. Krim siang ataupun semua produk ya, mungkin Dokter Ekles ataupun Dokter Richard juga tahu, itu namanya produk itu tidak boleh produknya itu teksturnya itu lengket seperti ini, molor seperti ini. Coba Dokter Richard lihat, Dokter Ekles lihat. Dan ada aroma yang khas. Oke. Aroma khas itu tanpa saya sebut, mungkin Dokter Richard dan Dokter Ekles tahu banget ini aroma khas sesuatu. Oke, benar ya. Tapi tapi maksudku ini tidak sangat spesifik. Benar. Memang tidak sangat spesifik dari kekentalan atau apa ya krimnya itu teksturnya dan dari baunya wanginya juga tidak spesifik Benar, sekali. Benar. Memang kita bertiga karena mungkin udah lama kita udah tahu ada bau-bau tertentu, tapi memang itu nggak valid sih. Feeling. Feeling. Tapi gitu. kita nggak boleh main feeling. Memang. Benar, tapi setidaknya terindikasi aja, diduga saja. Oke, Ya. diduga. Lu jangan uzon. Iya. Bepom itu. Ini Iya. Bepom loh. Ada Bepom, logo iya, Bepom ini. tonernya Bepom. coba krim siang nih berarti Koko. berarti toner ada Bepom. Iya, Ada Koko Bepom. lihat nih krim siang, coba. Krim siang tadi ada scan Bepom, tapi setelah di scan Tidak ada. tidak ada. Ternyata, Jadi mau ngecek nomor Bepomnya gimana? Orang nomor Bepomnya nggak ada. Tapi nomor Bepomnya nggak ada sumpah. Memang ada. Memang Nggak ada beneran.
ini sudah dicek memang nggak ada. Duh, shading aku. Krim malam. Itu krim pagi ya? Ya, krim paginya. ya? Oke, krim malam. Namanya Ultimate Flex Series atau Premium Night Cream. Nah, ya. ini nih penasaran nih krim malam nih. Nah, kalau ini fix. Kalau ini dari jauh pun nggak usah kayak giniin juga itu fix. Bentuk bermutiara. Iya. Kalau Molor. Nah, kalau ini khas. Iya. Ini sangat khas. Iya. Ini sangat-sangat Diberikan khas. kepada sang empunya master yang sudah bertahun-tahun. Ini sangat khas sekali Iya, ya. Jadi iya. nggak perlu diragukan lagi. Tinggal kita tahu ya dosisnya setinggi apa. Iya, ini sangat khas. Sangat khas. Coba dulu sekali. dokter Tapi Ekles itu- cium itu- dulu dokter Ekles. Nggak ada cium dulu. Ini udah pernah di-review nih. Iya, rasakan dulu lagi. Dan bisa dicek nih BPOM-nya ada apa enggak nih? Atau nggak ada kan? Berarti brand lagi kan? Nggak Jadi ada. dan mungkin Dr. Richard, Dr. Oki menjadi ini pengetahuan bagi masyarakat. Gimana sih cara cek BPOM? Ini kan cuma di barcode, ada barcode bisa di-scan. Jadi sesimpel itu ya. Harusnya seperti itu. Caranya gimana dokter Ekles? Sebenarnya BPOM ada aplikasi tuh. Ya. Jadi bisa di-download iOS ataupun Android, ada aplikasi BPOM Scan. Ya. Tinggal di-scan aja di situ langsung muncul NA-nya. Benar. Tapi kalau misalnya nggak ada aplikasi itu, bisa lewat kamera handphone. Benar. Kamera handphone, langsunglah barcode di sini, langsung ngeklik, langsung ke searching ya. Ke Benar. searching, langsung muncul tuh nomor Atau BPOM. ke situs BPOM sebutin Atau dokter kayak Richard. gini ya, Benar. cek bepom.pom.go.id ya. Terus aku Benar. cari ini ada nih nomor tonernya nih. Benar. Jadi tonernya ini kalau di sini itu Bepom semuanya. Ya. Kalau tonernya yang Bepom semuanya tuh maksudnya semua toner ya. Iya. Kalau day creamnya tidak Bepom, night creamnya juga tidak Bepom di sini. Iya, Tapi tonernya walaupun BPOM, coba Koko cium dulu, dokter Richard cium dulu. Tapi tidak menjadi sesuatu hal yang dipastikan ya. Semua kan dari hasil lab ya. Benar, Coba benar. dokter Ekles cium dulu. Yang jelas ada alkoholnya. Ada alkoholnya. Ya. Ya. Yang Memang lain kita nggak bisa. nggak bisa Nggak bisa. judge kita. Benar. Memang ada bawa-bawa sedikit ke arah situ. Cuma memang Iya. ini bukan validnya seperti itu. Benar, sih. benar. Tapi nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. langsung masukkan ke hasil lab Benar. karena kita tidak berkompeten untuk. Tapi bentar dok, dokter Richard dan dokter Ekles saya cuman mau karena acara ini pengennya menjadi edukasi nih untuk masyarakat yang menonton ini. Coba deh kalian coba jelasin modus-modus yang dilakukan owner-owner, oknum-oknum untuk memanipulasi ini semua. Kita nggak nyebutin brand ini ya, yang kadang dilakukan owner-owner ini misalnya untuk memalsukan BPOM ataupun cara-cara mereka ini untuk melakukan kejahatan ini. Iya. Dokter Ekles gimana? Enaknya kalau bertiga kayak gitu kan? Iya. Benar. Jadi gini, masyarakat Indonesia kan pingin putih cepat. Jadi whitening minded gitu. Banyak beredar memang kayak krim-krim kita kan kadang-kadang karena BPOM bukan kategori obat itu butuh proses. Biasanya karena regenerasi kulit 2 minggu ke Gak ada atas. hasil katanya. Iya. Belum nggak ada hasil 2 minggu ke atas. Tapi kalau dengan bahan-bahan tertentu nanti mungkin bahan-bahan ini kita akan buka sebentar bahan-bahan apa yang berbahaya. Tapi mungkin masyarakat udah tahu itu biasanya cepet banget. 1 minggu langsung putih. Nah owner-owner ini kadang-kadang untuk aman dia daftarin BPOM bahannya yang aman. Tapi setelah terjadi di luar sana digantilah bahan-bahan yang bikin mungkin masyarakat cepat putih sehingga bersifat apa ya orang akan beli terus ketagihan dan mungkin juga dengan harga yang affordable. Tapi yang menjadi pertanyaan ini aman atau tidak? Oke, berarti Gitu. tadi kesimpulan yang pertama dia daftarin ke BPOM nih, anggap ini produknya benar. Ini produknya benar, keluar nomor BPOM-nya, dia pakai untuk produknya itu yang diisi yang nggak benar. Yang nggak benar. Nah ini yang banyak terjadi. Oke, Gitu. itu modus Yang pertama. Yang kedua yang tadi kita scan pada saat ini ala-ala ada BPOM, tapi ternyata tidak ada BPOM. Oke. Gitu. Atau yang ketiga pakai nomor BPOM, kan Koko pernah cerita waktu numpang BPOM orang. Nah gimana tuh dokter Richard? Gimana tuh? Jadi pakai nomor, nggak tahu nomor tetangga, nomor rekening listrik. RW, oke. Iya, Pokoknya dilampirin aja. Karena kan orang Indonesia itu nggak seperti orang Amerika. Kalau orang Amerika tuh kalau ditunjukin kita berbicara bukti dan mereka akan meng-cross check bukti itu. Tapi kalau di Indonesia itu kayak ada bukti, oh iya langsung percaya. Tetangga aja ngomong sudah BPOM dia langsung percaya. Padahal polosan loh. Iya benar. Padahal polosan. Setuju banget. Polosan. Terus dia ngomong ini udah BPOM, percaya. Setuju Geblek banget kan orang Indonesia kan. Setuju Maka
makanya orang Indonesia itu harus diajarin yang the real BPOM bagaimana. Harus lebih melek lagi lah. Benar. Ini lebih expert lagi. Kita mau masukin ke lab ya. Kita sudah masukin ke lab dan kita mau bacain hasil labnya. Ini untuk toner. Sudah BPOM nih, aku belain nih. Ini sudah BPOM. Ya, dan hasil labnya adalah hidroquinone 0,1%. Wow. Toner dimasukin hidroquinone. Kenapa tuh? Dan itu kategori obat. Iya. Ini kan mestinya nggak ada BPOM, nggak bisa ya kalau ada BPOM ada hidroquinone ya. Benar. Nggak boleh kosmetik, benar. Jadi ini yang kadang digadang-gadangkan oleh Dr. Richard selalu mengatakan penyalahgunaan hidroquinone. Oh ya, tapi bukan berarti hidroquinone tidak bisa untuk kulit ya. Itu yang kita bilang adalah penyalahgunaan gitu. Benar. Harus diawasi dengan dokter. Oke, itu toner ya. Berarti ada hidroquinone. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ada BPOM, produknya kosmetik, harusnya tidak boleh ada hidroquinone, tapi kok ada hidroquinone-nya. Apakah bohong-bohongan BPOM-nya? Ini bertanya ya. Aku juga bertanya dengan PT NRL Kosmetika Biotech. Ini bertanya ya dengan kalian ya. Apakah kalian mengetahui di dalamnya itu ada hidroquinone 0,1%? Ini bertanya ya. Apakah kalian mengetahui atau tidak? Nah, bertanya lagi nih karena aku bertanya tadi. Ini berarti pabrik sendiri. Iya kan tadi coba sebut nama pabriknya apa tadi? Oh iya benar. Sedangkan brandnya ini L. Berarti tanggung jawab dia dong. Gimana kemungkinan besar ya NRL ini. Diduga. Setahu gue ya, cari hidroquinone cair itu sulit loh. Iya. Benar. Secara industri itu sulit. Secara industri sulit. Iya. Ya, bertanyalah kepada pabrik ini. Dan kalau misalnya memang aku berharap ini tidak selesai hanya sampai di sini. Harus dicari bagaimana cara importnya. Sampai ke atas-atasnya. Kalau perlu cukainya juga dipertanyakan. Benar sekali. Oke. Berarti toner hidroquinone ya? Diduga. Hidroquinone 0,1%. Dan ini day cream ya, kita masukin ke lab dan hasilnya merkuri 0,8. Wow, itu day creamnya. Dikit. Berapa tadi merkurinya? 0,08, cuma sedikit. Banyak gitu. Banyak. Kadang orang selalu tuh, Dok, itu kan cuma 0,8, 0,1, 0,08 itu banyak. Karena batasnya itu 0,00 berapa dan memang tidak boleh. Tidak boleh. Dan dari BPOM pun menegaskan bahwa merkuri ini memang tidak bisa ada di krim. Benar. Memang kadang ada 0,01 karena terkontaminasi pada saat produksi. Memang masih bisa dikit dibenarkan. Tapi tidak bisa ada berapa persen pun. Tapi itu biasanya untuk produk-produk bukan untuk muka, biasa untuk pembersih kuku, sampo, itu kayak gitu. Itu pun juga 1-2 batch. Kalau semua batch itu sengaja Benar. Oke, jadi day creamnya aja sudah ada merkuri. Diduga karena ini berdasarkan hasil lab loh, ya kan? Hasil lab kita kan. Diduga ada merkuri. Tapi kan aku udah mendalami nih tentang produksi kuning ini. Sebenarnya kalau kita nggak pakai kata diduga pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah berkali-kali, lebih dari 5 kali diumumkan BPOM ini. Sudah masuk berita online, masuk TV, sudah banyak ditangkap, penjual-penjualnya ditangkap. Tapi kok ownernya aman kok? Ini bertanya nih, ada apa? Kok ownernya aman? Sudah diumumkan oleh BPOM berkali-kali, polisi sudah Sabar. Kenapa nih? Kok bisa aman? Kecuali kalau baru pertama kali, ya udah pembinaan. Kan kayak gitu kan? Sabar. Kalau sudah berkali-kali, diduga apa nih? Gimana nih? Nah mungkin lewat tayangan ini mungkin bisa ownernya gimana nih? Mungkin bisa menjawab bukan urusan kita. Tapi kita ini mengedukasi lah. Penting masyarakat tahu, itu aja sih. Kalau kan kita punya tugas masing-masing. Benar. BPOM punya tugasnya, polisi punya tugasnya, kita tugasnya adalah mengedukasi masyarakat. Sampai di situ saja. Benar. Jadi kalau seandainya ada masyarakat nanya, Dok, gimana kapan ditangkap? Bukan kita. Itu bukan ranahnya kita. Kita hanya di sini sebagai edukator. Dan dengan ini masyarakat wise lah dalam memilih skincare. Oke, apa tadi? Kita masuk yang terakhir ini yang aku bilang khas banget. Night cream ini. Khas banget ya. Kita masukin ke lab dan hasilnya night cream
Merkuri 0,39%. Wow. Gede banget ya. Berapa kali lipat ya? 5 kali lipat. Iya, itu sih 5 untuk kali lipat 5 kali dari- lipat dan itu untuk logam mulia kali ya. Itu dibikin logam kali ya. Dokter Eklas, apa sih bahayanya kalau kita menggunakan Merkuri? Benar. Kalau kalian bisa searching, ada tuh yang kejadian kayak dulu tuh yang Minamata ya di Jepang, gitu kan? Itu ada namanya keracunan merkuri. Itu yang lagi yang apa ya? Yang ngetop untuk fenomena merkuri. Itu pun karena tercemar dengan logam ini dan akhirnya banyak mengganggu kesehatan, termasuk cacat fisik sampai ada terjadi kanker kulit di situ. Cacat fisik, kemunduran mental, yang melahirkan pun yang terkontaminasi ini ibu-ibu yang melahirkan pun dengan bayi-bayi yang cacat fisik gitu. Nah, apalagi ini? Itu tragedi loh. Ini tragedi bisa Dan kalian itu searching. kisah nyata. Dan itu kisah nyata di Jepang, di Teluk Minamata kalau nggak salah di antara tahun 1950-an sampai 60-an. Kalian bisa googling lah di situ. Nah, itu terkontaminasi merkuri. Sudah tahu itu zat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ya kulit kan bagian dari tubuh ya. Gitu. Memang efek dari merkuri ini jangka pendeknya dia meminimalisir produksi melanin gitu. Ya, jadi kesannya cerah seketika, fleknya hilang seketika. Tapi itu tidak berlangsung long term. Jadi kalau lama-lama pemakaian itu akan menjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Mungkin efek jangka pendek teman-teman udah tahu kan, misalnya fleknya produksi lebih dirangsang dan lama-lama jadi namanya okronosis yang flek seluruh wajah. Tapi yang kita tidak harapkan yang sangat-sangat berbahaya seperti kanker kulit dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Dr. Richard, coba Dr. Richard jelasin efek dari yang manipulasi dari merkuri ini. Maksud saya itu gini, terkadang orang kan bilang merkuri ini kalau dipakai jerawat bisa sembuh, flek juga bisa sembuh. Kenapa sih kok jerawat kok seakan-akan sembuh dipakai merkuri ini? Padahal yang terjadi di kulit itu kenapa? Gitu. Oke, karena merkuri itu ngehabisin stratum corneumnya. Jadi semua permukaan kulit paling luar itu dihabisinnya semuanya, sehingga akhirnya sebumnya juga Ikut lenyap. Fleknya juga ikut lenyap semuanya. Tapi itulah yang membuat kulit kalian tuh jadi tipis dan jadi sakit sebenarnya. Benar. Dan cilakanya merkuri ini lebih spesial daripada hidroquinone. Karena hidroquinone itu reboundnya cepat banget. Tapi merkuri itu ada yang pakai 2 tahun masih baik-baik saja. Ada yang pakai 5 tahun masih kinclong-kinclong aja. Dan merkuri ini kebanyakan tidak minta naik dosis. Beda dengan hidroquinone yang minta naik dosisnya cepat banget. Jadi ini paling disukai banget orang yang jualan skincare. Gak perlu usah pakai marketing, gak usah pakai BA. Jualan pakai berapa hari langsung kelihatan. Iya. Ya, Jadi tambahin dikit dok. Jadi orang-orang yang menggunakan merkuri itu, jadi bakteri yang baik ataupun bakteri jahat pun nggak mau nempel. Jadi terkesannya tidak timbul jerawat. Ketika udah nggak pakai lagi, sudah perlindungan luarnya tadi stratum corneumnya udah rusak. Itulah seakan-akan jadinya timbul jerawat semuanya karena udah bisa timbul lagi tuh bakteri-bakterinya udah mau nempel lagi. Plus perlindungan udah nggak ada. Bagus dong berarti. Tapi itu tapi dengan cara yang tidak sehat. Tidak sehat dan efek jangka panjangnya. Ini sebenarnya kayak apa ya? Silent killer gitu, silent killer. Jadi efek jangka panjangnya yang kita tidak mau kan. Maksudnya tiba-tiba lagi mengandung, misalnya tiba-tiba pakai merkuri dan tiba-tiba mungkin kecacatan loh. Iya, kecacatan bisa berpengaruh ke janinnya atau bayinya. Dok, itu saya setuju banget karena saya potong karena dokter tadi bilang tentang janin. Sedih loh dok. Saya punya bukti-buktinya bahwa brand ini diduga selalu mengatakan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Padahal ada merkuri yang luar binasa ya. Iya. Diduga ada merkuri yang Gue selamatin lo terus. diduga ada merkuri yang tapi sebenarnya memang kita harus perangi merkuri ya. Benar. Brand Kasian, apapun itu. Buka. Brand apapun itu. Terus coba bayangin kalau itu terjadi di keluarga kita. Kalian. Dan dokter Oki saya potong, saya dari timur. Saya orang Manado. Saya dulu pernah praktek di Gorontalo, Ternate, Ambon. Saya survei itu dokter-dokter di sana dan kebanyakan Makassar juga termasuk. Banyak pasien-pasien yang datang dengan korban merkuri yang anggap biasa-biasa aja. Jadi si pemilik mungkin mengedukasi, merkuri itu nggak masalah kok untuk kulit. Itu hal biasa kok. Jadi pada saat mereka datang, loh
udah okronosis, udah sewajah, udah luar biasa wajahnya. Pakai apa? Katanya ada merkuri, tapi kan merkuri biasa-biasa aja ya, Dok. Jadi kayak santai gitu. Kita yang dokter, wah, bahwa brainstormingnya luar biasa loh. Gitu. Tapi fun fact-nya itu seminggu yang lalu saya pernah bilang ke orang-orang, kayaknya cuman di Indonesia deh orang masih menggunakan merkuri. Itu Korea udah nggak ada lagi pakai merkuri. Itu di Eropa udah nggak pakai merkuri. Kalau kalian mau cantik kayak Jennie Blackpink atau Lisa Blackpink nggak pakai merkuri kali. Iya. Mau cantik dan mau sehat. Iya, Angelina Jolie nggak pakai merkuri kali. Kayak gitu. Ya karena di Indonesia masih muda modusnya. Silakan terakhir. Kita kan body lotion aman lah kalau body lotion. Ini masih brand kuning ya? Iya, ya NRL Shade. Nah ini mungkin bisa di scan. Ini ada Bepom. Oke. Ini ada Bepomnya? Ada. Oke, gue cek ya. Bisa dicek. Oke, isinya ya. Wow. Ini saya belum pernah lihat. Wow. Wow. Ini ada nomor NA Bepom ya? Ada. Oke. Coba di searching Dokter Richard. Coba searching. Itu kan NA-nya ini. Coba sebut dokter. NA-nya berapa? 182 182 40 101 722. Oke, benar ya. Oke, aku cek ya. Coba ini dong, pakai tisu dulu bersihin. Pakai ini aja biar nggak tercemar yang di atas. Ya. Ini ya. Ini aku mentega. Oke. Mentega mau buat kue. Iya. Wisman ya. Memang wangi sih. Oke. Ada? Belum muncul. Ada nih. Ada. Oh, Bepom aman berarti. Berarti ada Bepom. Berarti mestinya aman. Mestinya aman. Oke. Dan kita masukin ke lab dan hasilnya adalah merkuri. Merinding loh ini. Wih. Berarti diduga udah satu paket ya wajah merkuri, body merkuri ya. Mau jadi Freddie Mercury. Berarti ngefans Freddie Mercury nih. Kalau seandainya pakai ini jadi manusia logam loh. Manusia logam loh. Speechless dia hanya speechless. Ini first time loh. Ini first time aku ngelihat body lotion pakai merkuri. Beneran. Banyak kali, tapi baru kali ini terdeteksi. Tapi dia kalau hidroquinone steroid gue sering lihat. Itu sering banget. Tapi ini pertama kalinya aku ngelihat body lotion pakai merkuri dan menurut aku kalau ini benar ya, beneran jahat banget. Bener. Karena luasan tubuh yang dipakai jadi lebih banyak sehingga efek sampingnya pasti akan lebih besar. Akan lebih besar. Setuju banget. Mungkin apa bisa ini diduga kalau seandainya make ini nanti 5 tahun 10 tahun lagi seandainya tiba-tiba kena permasalahan, ada masalah di ginjal, masalah di liver yang orang nggak tahu, padahal hidup sehat aja, makan bagus aja, kok tiba-tiba kena penyakit yang aneh-aneh ya, bisa saja diduga karena penggunaan produk-produk seperti ini jangka panjang. Dan ini nggak kecium sama sekali. Benar, karena wangi dikasih wangi. Ini wangi banget. Dan nggak kelihatan teksturnya sama sekali. Jadi ini benar-benar orang taunya real Bepom. Iya, kayak hand body mentega, kayak body butter. Iya. Dan ini aku juga pengen tanya ya, PT NRL Kosmetika Biotech, apakah kamu mengetahui, ini pertanyaan ya, apakah kamu mengetahui dalam produk ini mengandung merkuri? Dan aku minta untuk yang nonton dan berwajib juga untuk ngecek ini bukan cuma sampai ke brand. Benar. Harus sampai ke tempat produksi. Siapa ini pelakunya? Apakah cuma brandnya saja? Apakah ini sampai ke pabriknya? Dan juga kalau perlu dicari tahu dari mana barang itu. Benar. Karena kasihan juga kalau seandainya ownernya nggak tahu, disisipin oleh pabrik. Kan kasihan brand owner yang kena. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Dan mungkin ini menjadi juga bagi brand owner bahwa kita harus bertanggung jawab dengan produk yang kita jual. Benar. Kita harus tahu dong isinya ya. Benar. Oke, thank you semuanya. Ini adalah review pertama kita. Spesial banget, lengkap. Dari paket wajah sampai dengan paketan badan. Dan kita akan kembali lagi di episode 2 kalau kalian suka. Dan ini episode kedua, ini paling spesial. Ini Fanny France. Tadi kuning-kuning, ini keren banget juga nih warnanya ya. Tosca. Dan kebetulan orang ini telepon aku. Dan bilang bahwa pemeriksaan Dr. Oki salah. Siap. Kita akan lanjutkan di episode kedua. Siap. Maaf kalau saya salah dok ya. Saya cuma takut ngeblunder dok.